Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Supraja di sini akan menjelaskan tentang daur hidup tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Berikut penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Chandra Supraja di sini akan menjelaskan tentang daur hidup lumut. Spora. Spora ini bersifat haloid. Jika jatuh pada tempat yang lembab akan tumbuh menjadi protema. Ini protema. Protema ini merupakan benang-benang halus yang berwarna hijau. Protema akan tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Ini tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut dititik sebagai generasi geometif. Apa itu geometif? Yaitu ini geometif. Yaitu tumbuhan penghasil gamet. Sebelum dia menghasilkan gamet, maka akan dibentuk yang namanya gamet onium terlebih dahulu. Yang permana gamet onium terlebih dahulu. Yang pertama gamet jantan disebut dengan ateridium. Nah, ini ateridium. Ateridium betina yang disebut dengan akegonium. Ini akegonium. Dan Antheridium nanti akan menghasilkan banyak sekali spermatozoid. Spermatozoid ini ya, sperma. Tapi di sini saya tulisnya cuma sperma. Berarti ini dia bagian pelajarannya. Sedangkan akrogium, dalam akrogium menghasilkan sel telur. Jika kedua gamet ini matang, maka akan terjadi di program yang namanya fertilitasi yang dihasilkan yang namanya zigot. Ini zigot. Dan ini ovum. Zigot ini bersifat dioplit. Selanjutnya zigot akan tumbuh sebagai sporogium. Ini disebut sebagai generasi sporotif. Ini sporagonium dan ini sporotif. Dan yang ketiga dan yang ini sporagium. Sporagium membentuk yang namanya sel induk spora. Sel induk spora ini masih bersifat. Dan ini sporagium. Sporagium akan membentuk yang namanya sel induk. Sel induk spora masih bersifat diolog. Selanjut sel induk spora ini disimpan dalam sporagium. Yang ini tadi ya, sporagium ini. Sel telur spora bersifat diploid. Ini dia akan mengalami yang namanya proses tesis, di mana dia akan mengalami pembelahan yang menghasilkan banyak spora yang bersifat haploid. Salah satu induk sel spora akan menghasilkan 4 spora yang bersifat haploid. Begitu seterusnya daur hidup berulang kali. Ini spora yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini siklus tumbuhan paku. Dalam siklus hidupnya tumbuhan paku mengalami pergiliran keturunan atau metagenesis antara genesis geometris dan berkromosom haploid di generasi spora yang berkromosom dioid. Generasi sportif hidup dominan atau memiliki masa hidup yang lebih lama dibandingkan generasi motif yang mengatasi siklus hidup tumbuhan paku sebagai berikut. Spora.
Berkosomon haploid jika jatuh habitat yang cocok akan berkecemas sel-selnya membelah secara mitosis dan tumbuhan menjadi protonium gametif. Ini protonium gametif atau gametif yang haploid proteium yang alat kelamin jantan, antheridium atau antherium dan betina, antherium dan betina archegogium. Ini archegonium. Arterium menghasilkan spermatozoid. Arterium ini menghasilkan spermatozoid. Kan aku. Oh, maaf tadi kesalahan, kameranya jatuh. Tadi sampai di spermatozoid. Yang ini ya, yang ini. Ini lanjut. Spermatozoid menghasilkan barfly dan archegoium akan menghasilkan ovum. Ovum ini sel telur ya. Sel telur ini disebut juga dengan ovum. Ini ovum, sel telur. Ovum kemudian spermatozoid menghasilkan zigot yang haloid zigot. Ini zigot. Dan ini spermatozoid menghasilkan zigot. Menghasilkan zigot dan mengalami pembelahan lahan secara mitosis dan tumbuhan menjadi tumbuhan paku. Nah, di sini zigot menjadi tumbuhan paku sporotif. Tumbuhan paku tersebut keluar dari archegonium induk sporotif atau tumbuhan paku dewasa kemudian menghasilkan sporotif atau di sini ya kita sejarah seperti ini. Sini sporotif. Ini sporotif. Atau tumbuhan paku ini atau tumbuhan paku dewasa ini kemudian menghasilkan sporotif. Yang ini sporotif ya, sporotif. Kalau tidak kurang kelihatan ini sporotif ya, sporotif. Atau daun penghasil sporotif memiliki sporagium. Nah, sampai di sporagium gitu ya, sporagium. Kemudian di dalam sporagium terdapat sel induk spora yang berkromosom dielet. Sel induk spora mengalami pembelahan meiosis dan menghasilkan spora yang haloid. Begitulah kira-kira pertumbuhan dari kedua tumbuhan paku dan lumut. Kurang lebihnya tolong dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.